Upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Kupang oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dimulai. Kepada pejabat yang akan diambil sumpah dan dilantik, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang memasuki ruang upacara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Yang mulia para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Yang mulia para Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Yang terhormat Panitra Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Yang kami hormati para pejabat yang akan dilantik. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dari Pengadilan Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama Soe. Yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Yang kami hormati pejabat fungsional, pejabat struktural, serta seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa V. Yang kami hormati Ibu-ibu pengurus Dharma Yukti Karini Cabang Nusa Tenggara Timur. Singkatnya, seluruh tamu undangan yang kami muliakan dan yang kami hormati, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Untuk memulai acara, marilah bersama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Rohaniwan Bapak Muksin Masri, Sarjana Agama. Yang mulia Pak Ketua PTA Kupang, hadirin yang kami muliakan, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pelantikan ini berjalan lancar dan kedua saudara kita yang akan dilantik diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali kal atimi sultanik. Allahumma salli salatan tunji biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jamil khairat fid dunya badal mamat. Allahumma iftah abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal sihhati wa abwabal quwwati wa abwabas salamati fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pembacaan surat keputusan. Kutipan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4-SK-SK-1-1-2023 tentang promosi dan mutasi pejabat struktural pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Usman Asafah STMH NIP 1977-910-200502-1001 pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan sekretaris pada Pengadilan Agama SOE kelas 2. Selanjutnya, mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Yuli SAG MH NIP 1974-0119-2005
2001 pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan Kepala Subbagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A. Selanjutnya, mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Kedua, selama memangku jabatan tersebut, kepada pejabat yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1 sampai dengan 6, 7, petugas pengelola administrasi belanja pegawai Pengadilan Tinggi Agama Kupang, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2023. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanda Prof. Dr. Hasbi, SHMH. Rohaniwan dan saksi-saksi disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Kupang oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Saudara Usman Asafah, STMH. Ya. Saudara Yuli, SAGMH. Siap. Sebelum saya mengambil sumpah, saudara terlebih dulu, saya bertanya, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam? Bersedia. Sebelum mengucapkan sumpah, saya ingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan mengandung tanggung jawab selain disaksikan oleh kita semua yang hadir ini, juga disaksikan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Penandatanganan berita acara sumpah yang didahului oleh pejabat yang disumpah. Saksi 1. Saksi 2.
dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Rohaniwan dan saksi-saksi disilakan kembali ke tempat semula. Kata-kata pelantikan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini Jumat 27 Januari tahun 2023, saya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan ini resmi melantik saudara dalam jabatan baru. 1. Usman Asafah STMH sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang. 2. Yuli SAG MH sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Amin. Lagu Bagimu Negeri. Pembacaan Fakta Integritas. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan: 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan, konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di lingkungan kerja saya secara konsisten. 6. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Pengadilan Tinggi Agama Kupang, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Penanda tanganan Fakta Integritas didahului oleh pejabat yang dilantik. Dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Sambutan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Yang saya hormati dan saya muliakan, saya banggakan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang mulia rekan-rekan saya, para hakim tinggi, para ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual. Yang saya hormati dan saya banggakan, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang, serta ibu-ibu anggota Dharma Yukti Karini Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang saya hormati dan saya cintai. Syukur Alhamdulillah pada sore hari ini, pada siang hari ini, kita dapat melaksanakan pelantikan dua kepala bagian pada kantor Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yaitu Saudara Usman Asafah dan Saudara Yuli. Yang dekat-dekat kita, Saudara Usman ya, sebelumnya adalah di Pengadilan Agama SOE, sedangkan Saudara Yuli jauh datang dengan istri tercinta ya, dan ibu sekalian, selamat datang ya kepada keluarga Pak Yuli di Kota Kupang. Mungkin agak panas dibandingkan dengan tempat semula, tapi lama-lama nanti akan terbiasa juga. Pertama, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat atas amanah dan jabatan baru yang dipikulkan dan dibebankan kepada saudara-saudara berdua. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam bahasa agama ya, jabatan itu amanah. Dan amanah itu sesuatu yang teramat sangat berat. Amanah itu pernah dipikulkan kepada dunia dan seisinya ini, tapi tidak ada yang mampu. Ya, tidak ada yang mampu. Di akhir surat Al-Ahzab itu ada firman Allah yang berbunyi, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Dicamkan baik-baik ya. Jadi amanat itu sangat berat, teramat sangat berat. Tetapi dengan niat ibadah, saya percaya bahwa kalian berdua akan terasa ringan untuk menunaikan amanah ini. Untuk kedua ibu-ibu Usman dan Ibu Yulia, selamat datang ya Ibu berdua. Saya mohon tetap mendampingi Bapak ini di tempat tugas di sini ini ya, demi tugas yang optimal lah. Barangkali sebagian dari kita memang jauh dari keluarga, tapi kalau masih mungkin ya, kalau masih mungkin kan memang harusnya bersama di sini. Saya kira itu pengarahan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, foto bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan pejabat yang baru dilantik. Selanjutnya bergabung Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang beserta pendamping dari pejabat yang dilantik. Kami persilakan. Selanjutnya kami panggilkan berkenan bergabung Yang Mulia para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
Yang Mulia para Hakim Tinggi dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Terima kasih Panitra dan Sekretaris dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya Ketua dan ada Wakil Ketua dan Sekretaris Pengadilan Agama Sepulau Timur kami persilakan. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, para Sekretaris Pengadilan Agama Sepulau Timur. Sewilayah PTA Kupang yang hadir secara langsung, kami persilakan. Para Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah PTA Kupang. Bapak Kabak Pengadilan Tinggi Agama Mataram, silakan bergabung Bapak. Pak Ali. Terima kasih. Selanjutnya para saksi dan rohaniwan kami persilakan untuk ikut foto bersama. Saksi dan rohaniwan. Terima kasih. Selanjutnya tamu dari Pengadilan Agama Bengkulu, Ibunda dari Bapak Yuli, kami persilakan untuk bergabung. Terima kasih. Selanjutnya tamu undangan dari Pengadilan Agama SOE. Dari Pengadilan Agama SOE, kami persilakan rombongan dari SOE. Kami undang kembali Bapak Ketua dan Bapak Wakil. Pak Daeng masih ada sisa-sisanya ya. Sisa-sisanya.
Terima kasih. Selanjutnya kami undang tamu undangan dari kerabat Bapak Usman Asafah. Kami persilakan. Terima kasih. Selanjutnya seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Yang terakhir, pegawai Pengadilan Tinggi Agama Kupang, kami persilakan biar bisa lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kita lanjutkan perkenalan pejabat yang baru dilantik. Kami persilakan berkenan yang pertama kepada Bapak Usman Asafah, STMH bersama pendamping dan keluarga, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang kami muliakan para Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Yang kami hormati Bapak Panitra, Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kupang, juga para panitra, para sekretaris, seluruh pengadilan agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang, para pejabat fungsional, struktural Pengadilan Tinggi Agama Kupang, dan seluruh pengadilan agama di seluruh NTT, Bapak Rohaniwan, Pak Muhsin Masri, beliau sahabat kami Bapak, kawan angkatan untuk studi magister kemarin untuk kelas Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Singkatnya, para hadirin yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada sore hari ini Allah mempertemukan kita di tempat ini dalam satu acara yang menurut pengalaman hidup kami sesuatu yang tidak pernah kami ekspektasikan. Karena jabatan sebagai kepala bagian adalah sesuatu yang menurut kami terlalu jauh untuk kami pikir, apalagi kami harapkan. Tetapi siapa yang kira-kira menentang takdir? Jika Allah berkehendak, maka tak ada satu kekuatan pun yang mampu menolaknya. Tetapi ketika Allah belum berkehendak, tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup untuk mendorongnya. Meskipun sekuat tenaga kita berusaha untuk menggapainya itu. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini yang bersalawat kepada beliau kelak di yaumil akhir nanti dapat dibangkitkan dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan beriringan dengan Rasulullah untuk menuju surganya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Usman Asafah. Saya dilahirkan di kampung kecil Lamakera di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka Bapak, di Solor. Kalau Lamakera kurang terkenal Bapak, tapi kalau Lamakera punya tokoh satu, Abah Haji Abdul Syukur Ibrahim Dasi, bapaknya Ibu Umi Kalsum. Beliau tokoh plural NTT, beliau yang mengusahakan datangnya Kanwil Kemenak
NTT di NTT ini yang pertama berkantor di Lamakera, lalu bergeser ke Ende, lalu kemudian pindah ke Kupang ini. Atau ada tokoh lain yang dari Lamakera, Haji Ali Tahir Prasong, Ketua Komisi 8 DPR RI yang sudah meninggal kemarin. Saya sejak pertama datang menjadi CPNS tanggal 1 Februari 2005 ditempatkan di Pengadilan Tinggi Agama Kupang seangkatan dengan Pak Ketua Pengadilan Agama Atambua, Bapak Jamal. Seangkatan juga dengan Ibu Irwahidah, dua orang yang mulia yang hadir hari ini juga sama-sama ikut menyaksikan pelantikan ini. Mereka adalah orang-orang hebat yang kebetulan saja Bapak, 5 orang yang lulus di Pengadilan Tinggi Agama Kupang waktu itu, 2 diantaranya adalah calon hakim, lalu 2 S1, saya dan Aryo Endarto. Aryo Endarto ini terakhir Sekretaris Pengadilan Agama Waikebubak, lalu mutasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, menjadi Kepala Subbagian. Lalu satunya Hima Trisnawati, yang dari golongan 2. Bapak Ibu yang kami hormati, CPNS 2005, PNS 1 Februari 2006 dilantik oleh Bapak Sunusi Khalid, lalu menjadi anak buah langsung dari Bapak Ali Amran selama 6 tahun di PT Akupang. Beliau mendidik benar saya, lalu satu waktu saya harus disekolahkan. Beliau menyampaikan ke saya, Pak Usman, keluar dulu. Mudah-mudahan saja satu waktu Pak Usman bisa kembali ke PT Akupang. 19 Januari 2011, saya dilantik menjadi Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Kupang, menjadi bawahan langsung dari Pak Ali Lingge. Kalau Pak Ali Lingge sempat hadir saat ini, beliau adalah Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Kupang waktu itu. Saya menjadi Kepala Urusan Umumnya. Lalu 11 bulan kemudian, tanggal 31 Desember 2011, saya dilantik menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Ende, sekaligus menjadi PPK untuk pembangunan gedung baru di Pengadilan Agama Ende. 20 Mei 2013, saya dilantik menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Ruteng, sekaligus menjadi PPK atas pembangunan gedung baru di Pengadilan Agama Ruteng. Tanggal 5 Oktober 2015, saya dimutasikan ke Pengadilan Agama Soe menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Soe, sekaligus menjadi PPK atas pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Soe waktu itu. Lalu tanggal 20 Januari 2018, saya dilantik, 28 Desember 2015 dilantik menjadi Sekretaris Pengadilan Agama Soe ketika Perma 7 2015 itu berlaku. Lalu tanggal 20 Januari 2018 saya diperintahkan oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kupang waktu itu Pak Bahrudin untuk pergi menjadi Sekretaris Pengadilan Agama Larantuka, sekaligus menjadi KPA atas pembangunan rehab berat kantor Pengadilan Agama Larantuka. Lalu 25 Februari 2021, saya sepertinya dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama Soe. Lalu hari ini 27 Januari 2023, saya mungkin menurut Pak Sekretaris PT Akupang, Bapak Hendra Surya, bahwa sekolah saya sudah cukup untuk di luar. Lalu saya harus kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang bersama-sama dengan Pak Yuli. Nanti kami akan berjalan beriringan, bahu-membahu untuk bekerja menyamai ekspektasi yang dimaui oleh pimpinan PT Akupang, Badilak maupun Mahkamah Agung. Kami mohon diri Bapak, saya punya istri 2. Istri pertama namanya Umi Jamilah Mansur Kansong. Kami menikah di tanggal 20 Juli 2005. Saya dikaruniai 3 anak. Anak pertama namanya Sayyid Mujahid.
Anak ini lahir di 23 Desember 2006. Anak kedua saya namanya Tilka Mujahidah Izati, lahir tanggal 24 Oktober 2009. Anak ketiga kami namanya Khalifah Jihad Khatami. Dia lahir tanggal 1 Maret 2012. Tanggal 26 Februari 2014, istri saya pertama ini meninggal, Bapak. Lalu tanggal 17 Mei 2015, saya menikah dengan istri kedua ini, Bapak, namanya Harfiahud Usman Mahing. Kami saat ini dikarunia seorang anak namanya Nuril Ummiyah Mumtazah, lahir di tanggal 17 Maret 2018. Jadi total anak saya ada 4, Bapak, Pak Ketua, Ibu Wakil. Saya punya 2 istri, tapi mendampingi saya 1. Jadi saya 1 kebetulan sudah meninggal. Mungkin ini Bapak, kami mohon diri, kami minta izin Pak Ketua, Ibu Wakil, Pak Sekretaris, Pak Ali, kami minta didoakan, minta dikuatkan, minta titip diri di sini untuk dapat bekerja di sini. Pengadilan Tinggi Agama Kupang saat ini adalah ladangnya saya untuk bukan hanya beribadah, tetapi medan saya untuk mencari rezeki yang dari sini saya akan menjadikan sumber penghasilan saya untuk menafkahi anak istri saya, dan mudah-mudahan saya bisa menyekolahkan mereka hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin ini saja Bapak yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perkenalan oleh Bapak Yuli SAG MH bersama pendamping. Kami persilakan. Sedikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Maaf. Saya ulangi, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Benar Pak ya, Kupang. Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang alhamdulillah pada hari ini hadir semuanya insyaallah. Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, para pejabat, fungsional dan struktural, dan teman-teman sekalian, PPNPM, kemudian teman-teman dari wilayah PTA Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan masih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita ucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami tidak akan memperpanjangkan mukadimah. Sama kayaknya Pak, perkenalan sama dengan Pak Usman ini sama. Sedikit sekelumit yang saya sampaikan. Saya capek itu di Pengadilan Agama Arga Makmur lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu lebih kurang 7 bulan, kemudian dipromosikan sebagai Kasubag Umum Pengadilan Agama Curup, kemudian sekitar 1 tahun 2 bulan dipromosikan, dipindahkan ke Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A selama kira lebih kurang 8 tahun, pengadilan Kasubag Umum, kemudian berganti dengan Kasubag Kepegawaian Ortala. Kemudian 2018 Oktober ada pembukaan atau peresmian
pengadilan agama yang baru itu saya dipindahkan atau dipromosikan menjadi sekretaris pengadilan agama Kepahyang. Mungkin pernah dengar Kepahyang, mabuk Kepahyang gitu. Itu. Jadi sekretaris pengadilan agama Kepahyang sekitar 3 tahun. Kemudian 3 tahun itu kalau nggak salah saya dengar tadi Pak Usman tadi menyampaikan dari berapa tahun mungkin udah berpengalaman membangun gedung. Alhamdulillah saya tempo hari dipercayakan Mahkamah Agung bangun gedung pengadilan agama Kepahyang dari perencanaan, pengawasan dan tiba di fisik itu lebih kurang 11 bulan kalau nggak salah. Alhamdulillah kita bangun gedung itu lain daripada yang lain kalau nggak salah. Karena saya tidak berani merubah perencanaan. Ketika itu di 2019-2020 itu marak-maraknya pembangunan gedung baru. Ketika itu Kepahyang cuma dapat dana 15.400 untuk fisik. 15 miliar 400 juta untuk fisik. Perencanaan kan saya tidak berani mengubah-ubah. Itu 4 tingkat. Ada basement, ada lantai 1, lantai 2, dan rooftop. Jadi 4 tingkat. Konstruksi itu mungkin sekitar 7 tingkat atau 10 tingkat katanya. Itu. Jadi itu cuma 15.400 itu saya bangun. Kita bangun ya. Saya dulu pernah didatangkan oleh Bawas. Datang Bawas itu kamu Pak Yuli ini sebagai Batman katanya, penyelamat. Karena apa? Kok dana sedikit bisa bangun 4 tingkat. Ada basement itu terbesar se-Indonesia, insya Allah. Kalau 80 mobil insya Allah bisa muat dalam itu. Tapi wilayah Bengkulu. Kalau di sini kan nggak mungkin 15, mungkin 20-30 ke atas mungkin gitu. Itu. Karena itu yang saya selamatkan. Kenapa? Dari yang saya kumpulkan kita ada pengawasan, ada perencanaan, ada tenaga ahli, ada PUPR, ada pemborong. Dari tenaga ahli saya itu salah satunya itu saya ambil dari ahli forensik KPK. Jadi saya nggak berani main-main gitu. Itu. Jadi itulah nasihat beliau. Kemudian salah satu yang saya ini ambil pelajaran. Istri saya ngomong, Pak, jangan main-main Pak ya. Masa saya periksa orang, nanti saya periksa Bapak. Nah, saya ngomong, saya aja Bu periksa Ibu, jangan saya diperiksa Ibu, saya yang periksa Ibu. Itu. Maaf, perkenalan istri saya ini cuman inilah Pak. Alhamdulillah yang saya sangat sayangi ini Pak. Yang pertama Pak, mudah-mudahan yang terakhir lah Pak ya. Amin. Beliau, istri saya ini sama-sama saya kenal di Capek Pak. Ini saya lihat, ini saya selamatkan orang ini. Ini saya selamatkan, beta selamatkan Pak. Wah, baru 1 hari udah mulai beta saya Pak, minta maaf Pak. Saya selamatkan ini. Alhamdulillah kita iring demi waktu, kemudian tahun, alhamdulillah kita mempunyai 2 orang anak, sioknya 5. 3 diambilnya, yang kedua alhamdulillah sekarang saya masukkan ke pondok pesantren di Bangil, Dalwa Bangil, Jawa Timur. Ketika saya pindah ke Bengkulu 8 bulan dari Maret, Desembernya ada promosi. Sudah bangun gedung Pak ya, sudah bangun gedung 4 tingkat itu, kemudian saya dioper lagi menjadi Kasubag Kepegawaian dan Ortala. Ya, dari Kasubag, sekretaris, Kasubag lagi. Ngapain? Ada apa ini? Sudahlah, kita yakin pada Lima Kuasa. Kira-kira Desember kemarin ada kelihatan hilalnya kelihatan Pak. Ini kayak ada berbau menjadi apa ini? Lihat, alhamdulillah sebagai tantangan yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu menjadi dipromosikan menjadi Kabag Kepegawaian di Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Alhamdulillah ya berkat doa orang tua, istri yang tercinta,
Dan Bapak Ibu sekalian, kami di sini bukan sok pintar, bukan apa. Ini menjadi tantangan bagi kami dengan Pak Usman. Mudah-mudahan Bapak bisa terima kami, Pak, secara pribadi dan keluarga, dan Pak Usman. Kami kalau ada Pak salah, mungkin kami melenceng ke kiri, mohon digeser ke kanan, Pak Ketua. Kamu ke kanan, gitu, Pak. Jadi mohon kiranya. Kemudian kawan-kawan semuanya di Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang kami sayangi, kami bukan orang pintar, kami bukan orang bijak, mungkin kami orang yang serendah-rendah apanya. Kami mohon bimbingan, dukungan, dan support kawan-kawan. Semoga kita dapat bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan. Kiranya ada kata-kata yang saya ucapkan itu mungkin tidak sesuai, mohon dimaafkan. Ini Pak, sekali lagi Pak, ini tinggal beliau, istri saya dinas di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Ini izin Pak Ketua, kira-kira saya bawa nggak sini Pak Ketua? Kira-kira izin Pak Ketua, gimana? Saya bawa nggak Pak? Ya sekarang insya Allah Pak, saya lagi mengurus segala sesuatu, mudah-mudahan cepat nanti pindah ke Kupang. Ya, saya dipercayakan oleh Pak Sekretaris menunggu kamar belakang nih Pak. Izin Pak, Bapak Ibu sekalian, saya izin di belakang, pindah di belakang Pak. Gak apa-apa Pak ya. Saya mohon doanya, mohon supportnya, mudah-mudahan kami dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ke depan kita semua pihak Kupang dapat ya apa yang diceritakan Pak Ketua, Mahkamah Agung dan Dirjen Badilak, mudah-mudahan tercapai dengan sebaik-baiknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat. Berkenan kembali para pejabat yang baru dilantik didampingi pasangan untuk maju ke depan. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Wakil Ketua, para hakim tinggi, dan diikuti oleh seluruh peserta. Demikianlah rangkaian acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan kita pada hari ini. Marilah kita tutup
dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, acara akan langsung dilanjutkan untuk perpisahan Pak Sekretaris dan Pak Kabak Umum Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Iya kan?